Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ceramah pada hari ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ceramah singkat mengenai sedekah dan keutamaannya. Marilah kita memperbanyak amal ibadah, salah satunya gemar bersedekah. Terlebih pasca demi saat ini, banyak saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi. Karena itu, bagi yang mampu untuk membantu dengan memberikan sedekah. Sedekah atau sodakoh berasal dari kata sodakoh, yang artinya jujur, benar, dan memberi dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Sedekah meliputi sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu zakat, dan sedekah sunnah yaitu at-tatawu atau sedekah spontan dan sukarela, yang sama artinya dengan infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang membenarkan, baik laki-laki maupun perempuan, yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Hadis tersebut ada di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18. Bersedekah tidak mengenal waktu, dalam artian tidak harus menunggu saat sudah kaya atau sukses, karena akan datang penyesalan kelak jika ajal menjemput. Dalam Al-Quran surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan belanjakanlah sebagai dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap Allah yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa penyesalan di saat meregang nyawanya, dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkan, termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya, karena setelah menjadi bubur, masing-masing orang yang akan menyesali kelalaiannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Maka janganlah kamu menunda-nunda hingga ketika nyawamu berada di tenggorokan, lalu si fulan ini dan si fulan itu. Aku mendengar hadis Harits bin Wahab berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bersodakahlah karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seorang berkeliling dengan membawa sedekahnya,
namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang menerimanya. Lalu seseorang berkata, seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku akan terima. Adapun hari ini, aku tidak membutuhkannya lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis yang saya sampaikan mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan dan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun sempit. Sedekah memiliki banyak keutamaan, diantaranya mencegah kematian buruk, meredam murka Allah, dan menutup pintu keburukan. Demikianlah ceramah tentang sedekah dan keutamaannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk selalu beramal dengan meningkatkan sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.